Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi di Timur Kelana Channel. 3, 2, 1. Timur Kelana Channel. Hari ini Timur mau ceritain tentang Jabir Ibnu Hayyan. Yuk kita dengerin sama-sama. Yuk. Nama lengkapnya adalah Abu Musa Jabir Ibnu Hayyan Al-Azdi. Orang-orang barat memanggilnya Jabir. Jabir Ibnu Hayyan lahir sekitar tahun 721 Masehi di kota Tus, Khorasan, Iran. Dia adalah seorang muslim yang ahli di bidang kimia, farmasi, fisika, filsafat, dan astronomi. Jabir Ibnu Hayyan dibesarkan dalam keluarga dokter, sehingga sejak kecil ia telah akrab dengan dunia medis dan eksperimen. Semenjak bekerja di laboratorium kimia di bawah Damaskus, rasa sukanya kepada ilmu kimia makin bertambah. Medis adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan bidang kedokteran. Eksperimen adalah percobaan yang bersistem dan berencana untuk membuktikan kebenaran sesuatu teori. Pada masa pemerintah Harun al-Rashid di Baghdad, Jabir Ibnu Hayyan juga mempelajari ilmu kimia dari berbagai vizier. Jabir juga belajar dari banyak guru. Salah satunya adalah Harbi al-Himyari dari Yaman. Salah satu jasa besar Jabir Ibnu Hayyan adalah mempublikasikan secara terbuka tentang penguraian logam. Ia menjelaskan tentang logam yang diuraikan oleh ahli metalurgi Mesir sebagai bahan pendidikan. Jabir mendirikan laboratorium di sana. Dia melakukan berbagai percobaan dengan serius. Menurutnya, percobaan adalah aspek paling penting dalam kimia. Jabir Ibnu Hayyan berkata bahwa sebuah teori kimia tidak dapat diakui kebenarannya jika tidak melalui serangkaian percobaan dan penelitian. Setelah melalui serangkaian percobaan, Jabir berhasil mengklasifikasikan beragam benda berdasarkan unsur kimia yang menyusunnya. Klasifikasi itu terbagi menjadi 3, yaitu tubuh, unsur emas dan perak, nyawa sulfur dan arsenik, dan akal merkuri dan sel amoniak. Dengan ketekunan dan ketelitian, Jabir Ibnu Hayyan berhasil meletakkan fondasi penyusunan tabel unsur kimia. Tabel unsur kimia adalah tabel untuk memudahkan mengenal nama unsur dari partikel kimia melalui pengelompokan. Jabir Ibnu Hayyan makin terkenal. Dia berhasil mempresentasikan sejumlah metode riset kimia hasil penemuannya kepada ilmuwan lain. Dia juga mampu mengemukakan pandangan tentang teori pembentukan geologis hasil campuran bermacam logam. Geologi adalah ilmu yang mempelajari tentang komposisi, struktur, dan sejarah bumi. Salah satu penemuan Jabir Ibnu Hayyan dalam bentuk alat adalah skala dengan
dengan keakuratan mencapai 1 atau 6 gram. Jabir Ibnu Hayyan juga merupakan penemuan proses penyulingan dengan menggunakan alat buatan yang disebut dengan alembic. Jabir Ibnu Hayyan juga menemukan metode penyulingan yang menghasilkan aroma wangi dari tumbuhan yang menjadi cikal bakal pembuatan parfum. Jabir Ibnu Hayyan adalah orang pertama yang membuktikan bahwa kimia bukanlah ilmu sihir sebagaimana anggapan orang-orang terdahulu yang membuktikan bahwa kimia bisa dipelajari secara ilmiah. Ia merupakan orang pertama yang menemukan timbulan gas yang mudah terbakar ketika anggur dipanaskan. Selanjutnya, Jabir Ibnu Hayyan juga menemukan asam klorida, asam nirat, asam sitrat, asam asetat, dan teknik kristalisasi. Dia juga menemukan bahwa larutan hasil penggabungan asam klorida dan asam sitrat, larutan aqua regia, bisa digunakan untuk melarutkan emas. Kristalisasi adalah proses pembentukan bahan padat dari pengendapan larutan, melt, campuran, leleh, atau lebih jarang pengendapan dari gas. Istilah teknik yang ditemukan oleh Jabir Ibnu Hayyan telah menjadi bagian dari kosakata ilmiah di dunia internasional seperti istilah alkali. Penemuan Jabir Ibnu Hayyan lainnya yaitu metode pencegahan karat pada besi. Ia juga menemukan bahwa zat bernama mangan dioksida bisa digunakan untuk membuat gelas kaca. Jabir Ibnu Hayyan menulis sejumlah buku kimia. Beberapa di antara kitab alkimia, The Book of the Composition of Alchemy, dan kitab Al-Sab yang diterjemahkan ke berbagai bahasa. Pada tahun 1678 Masehi, penerjemah Inggris Richard Russell menerjemahkan karya Jabir yang lain dengan judul The Sum of Perfection. Jabir Ibnu Hayyan, sang bapak kimia, tutup usia pada tahun 815 Masehi di Kufah. Ilmu yang beliau ajarkan akan dikenang sepanjang masa. Selesai deh. Nah, jadi teman-teman, gitu cerita tentang sang bapak kimia modern, Jabir Ibnu Hayyan. Keren banget ya. Hayo, siapa yang mau jadi ahli kimia juga? Hehe, ayo. Nah, oke. Segitu dulu ya videonya. Jangan lupa di like, di komen, di share, di subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah, assalamualaikum, dah. Nanti kita baca buku yang lain lagi ya. Dah.